Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dani Komara dengan NIM 2311439 akan menjelaskan poin-poin dari pendahuluan. Yang pertama ada industri olahraga. Industri olahraga merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Pertumbuhannya didorong oleh meningkatnya minat global terhadap olahraga, baik sebagai hiburan maupun gaya hidup sehat. Besarnya skala industri ini menciptakan berbagai peluang kewirausahaan yang menarik. Yang kedua ada aspek kewirausahaan dalam olahraga. Banyak aspek dalam dunia olahraga dapat dipelajari sebagai bentuk kewirausahaan. Ini termasuk inovasi dalam peralatan olahraga, pengembangan liga baru, pemasaran, tim, dan atlet, serta penciptaan pengalaman olahraga yang unik bagi penonton dan partisipan. Yang ketiga ada pembagian olahraga. Olahraga dibagi menjadi dua, yaitu ada olahraga mainstream dan non-mainstream. Olahraga mainstream adalah olahraga yang sangat populer dan memiliki basis penggemar global yang besar. Contohnya seperti sepak bola dan tenis. Olahraga ini biasanya memiliki struktur bisnis yang mapan dan kewirausahaan yang lebih terdefinisi dengan baik. Yang kedua ada olahraga non-mainstream. Ini adalah olahraga yang mungkin kurang populer secara global atau memiliki akses terbatas. Meskipun demikian, olahraga non-mainstream sering menawarkan peluang kewirausahaan yang unik karena potensi pertumbuhan dan inovasi yang belum dimanfaatkan. Kemudian yang keempat ada kewirausahaan dalam evolusi olahraga. Kewirausahaan telah menjadi bagian integral dari evolusi industri olahraga. Para pengusaha telah berperan dalam memperkenalkan teknologi baru, format kompetisi yang inovatif, dan model bisnis yang mengubah cara olahraga dikelola dan dinikmati. Kelima ada motivasi pengusaha olahraga. Pengusaha di bidang olahraga seringkali dimotivasi oleh kombinasi antara passion terhadap olahraga dan keinginan untuk mencapai tujuan bisnis. Banyak yang memulai usaha mereka karena ingin menggabungkan hobi dengan peluang bisnis. Kemudian ada poin 2.2 tentang olahraga. Yang pertama, definisi dan karakteristik olahraga. Olahraga didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang melibatkan kompetisi dan keterampilan. Berbeda dengan permainan biasa, olahraga memerlukan tingkat kebugaran dan kemampuan fisik tertentu. Elemen kompetisi, baik melawan diri sendiri maupun orang lain, adalah ciri khas olahraga. Kemudian ada strategi dalam olahraga. Strategi adalah komponen kunci dalam olahraga. Ini melibatkan kemampuan untuk membaca permainan dan merencanakan tindakan untuk mengalahkan mereka. Strategi bervariasi tergantung jenis olahraganya. Dalam sepak bola misalnya, kemampuan membaca permainan dan mengantisipasi gerakan lawan sangat penting. Kemudian dalam olahraga seperti selancar, pengetahuan tentang kondisi air dan cuaca menjadi bagian dari strategi. Strategi dapat bersifat fisik seperti mengatur energi atau psikologis seperti mempertahankan sikap positif dalam situasi sulit. Yang kedua ada psikologi olahraga. Psikologi olahraga telah menjadi aspek yang semakin penting dalam dunia olahraga. Atlet menggunakan berbagai teknik psikologis seperti visualisasi untuk meningkatkan performa mereka. Konsep kecerdasan olahraga mengacu pada bagaimana atlet menggunakan kombinasi keterampilan fisik dan mental untuk mencapai performa terbaik. Yang ketiga ada peran kewirausahaan dalam olahraga. Pengusaha dalam industri olahraga telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan produk dan layanan baru. Namun, mengukur dampak kewirausahaan dalam olahraga bisa menjadi tantangan karena sifatnya yang dinamis dan terus berevolusi. Konsep kehancuran kreatif, di mana inovasi baru menggantikan yang lama dan sangat relevan dalam konteks olahraga. Yang keempat ada aspek sosial dan kesehatan olahraga. Olahraga bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga memiliki peran penting dalam masyarakat seperti bentuk hiburan dan sarana untuk meningkatkan kesehatan.
Kemudian ada manfaat olahraga meliputi peningkatan kesehatan fisik dan mental, pengembangan hubungan sosial, dan sarana rekreasi dan hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren peningkatan minat terhadap olahraga individu seperti aerobik dan yoga, mencerminkan pergeseran ke arah gaya hidup yang lebih fokus pada kesehatan personal. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Aditya Purnama akan melanjutkan materi tentang industri olahraga. Nah, di sini industri olahraga terdapat 3 komponen utama, yaitu pemasok langsung, layanan dukungan, dan lembaga pengembangan. Nah, industri olahraga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pariwisata, hingga pengaruh sosial dan budaya. Nah, untuk yang ke-1 yaitu pemasok langsung. Pemasok langsung mencakup klub olahraga, perusahaan pakaian, dan jaringan televisi. Nah, untuk yang kedua, layanan dukungan meliputi bisnis tambahan seperti majalah olahraga dan perusahaan makanan. Dan yang ketiga yaitu lembaga pengembangan. Nah, lembaga pengembangan ini biasanya berkaitan dengan penyedia layanan pemerintah atau institusi pendidikan. Dan selanjutnya ada kewirausahaan di bidang olahraga. Di poin ini sama ada 3 juga, yaitu ada inovasi, bantuan pemerintah, kurangnya penelitian kewirausahaan. Untuk inovasi yaitu kewirausahaan dalam industri olahraga sangat dipengaruhi oleh inovasi dan kreativitas. Agar kewirausahaan dapat berkembang, diperlukan pendidikan berkelanjutan. Nah, untuk yang bantuan pemerintah, kenapa bantuan pemerintah? Karena industri olahraga seringkali didukung oleh dana pemerintah yang membuat alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, kurangnya penelitian kewirausahaan. Banyak pengusaha olahraga harus mengatasi keterbatasan sumber daya seperti waktu dan pendanaan untuk pengembangan ide-ide baru yang inovatif. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri olahraga, menciptakan lebih banyak peluang untuk mengintegrasikan inovasi yang meningkatkan daya saing. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kaji Al-Ghifari dengan NIM 23 12314. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu latar belakang multidisiplin untuk kewirausahaan olahraga. Poin pertama ada lingkungan kerjasama multidisiplin dan multisektoral dalam olahraga adalah koordinasi formal dan informal, yaitu menyatukan organisasi-organisasi dari berbagai sektor kewirausahaan dan lembaga pengetahuan dan teknologi. Seperti contohnya pengembangan klub olahraga profesional. Kerjasama multidisiplin ini adanya pelatih, kebugaran, dan ahli olahraga. Tanggung jawab mereka bertanggung jawab atas atlet yang jika atlet tersebut berkompetitif atau berkompetisi perkembangan atlet tersebut, dan ada pelatih atas orang yang ingin meningkatkan kebugaran mereka. Ada kerjasama multidisiplin ekonomi dan manajemen bisnis, seperti mereka tuh mengelola keuangan klub atau klub keolahragaan atau akademi, dan mencari kerjasama dengan organisasi lain dan mencari sponsor. Setelahnya ada ahli pemasaran, yaitu cara pengembangan klub olahraga tersebut atau strategi pemasaran lainnya. Jika kerjasama multisektoral seperti sektor swasta yang mendukung sponsor atau investor, pentingnya melibatkan entitas swasta atau nirlaba serta dukungan dari dana publik untuk pengelolaan fasilitas dan perkembangan industri olahraga tersebut, yaitu seperti selanjutnya ada poin 2. Ada 3 dimensi inti multidisiplin kooperatif, yaitu ada keberagaman,
koherensi dan interaktivitas. Keberagaman di sini yang dimaksud pada perbedaan kekuatan dan kelemahan entitas olahraga seperti klub, organisasi, atau bisnis yang bergerak di bidang olahraga. Beberapa entitas yang mungkin lebih pesat dalam pembesaran atau sementara lebih kuat dalam pengembangan atlet atau lainnya. Dari perbedaan ini memungkinkan terjadinya kolaborasi atau kerjasama dari antar entitas, antar organisasi untuk bekerja pada proyek yang sama, akan saling mendukung menuju kesuksesan mereka. Baik, selanjutnya ada koherensi, di mana kegiatan saling melengkapi. Jika di olahraga memiliki contoh, yaitu di olahraga tersebut banyak cabang olahraga yang diperlukan fasilitas atau lapangan yang sesuai dengan atlet cabang olahraga tersebut agar mereka dapat berlatih dan berkompetisi dengan baik. Tetapi jika di usaha olahraga, mungkin organisasi satu memiliki keunggulan dalam produksi barang atau jasa, dan organisasi lain memiliki keunggulan dalam pemasaran, maka di situ bisa terjadi kerjasama antara organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada interaktivitas. Jika di dalam kewirausahaan harus melibatkan kerjasama yang erat antar berbagai pihak seperti produksinya, pemasaran, manajemen keuangan, dan lain-lain agar industri olahraga tersebut mencapai tujuan bersama. Berikutnya ada poin ketiga, yaitu kewirausahaan berbasis teknologi di industri olahraga, yaitu seperti kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan produk dan layanan baru di industri olahraga. Dari kemajuan teknologi ini membuka peluang bisnis mulai dari pembuatan alat, barang, dan jasa, pengembangan layanan teknologi berbasis video atau lainnya berorientasi pada kebugaran dan kesehatan. Selanjutnya, pembahasan pandangan ke depan dan olahraga. Yang pertama ada pentingnya pandangan ke depan dalam kewirausahaan olahraga. Dari pandangan ke depan itu dapat membantu mengevaluasi potensi kewirausahaan dengan memanfaatkan peluang dan tren olahraga. Tidak lupa juga kita harus melihat ke belakang, seperti apa barang atau jasa yang tetap berguna dari dulu hingga sekarang. Tinjauan ke masa depan memungkinkan pengembangan ide inovatif yang dapat diimplementasikan dalam penjualan dan strategi bisnis ke depannya. Kita juga harus mengantisipasi perubahan tren olahraga di masa depan karena itu penting dalam mempertahankan perkembangan industri ini. Selanjutnya poin kedua ada pentingnya manajemen efektif dan jaringan pemangku kepentingan atau organisasi. Mengelola entitas olahraga yaitu memastikan keberhasilan berwirausaha entitas olahraga melalui kerjasama dengan organisasi lainnya. Kolaborasi dan keberagaman berwirausaha olahraga memanfaatkan keberagaman dan inovasi untuk menciptakan peluang baru yang meningkatkan pertumbuhan industri. Kewirausahaan menciptakan jaringan nilai baru dengan mengolaborasi struktur lama dengan sistem inovasi baru yang lebih efektif. Hal ini melibatkan fokus pada jaringan dalam olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang ada tetapi juga mengembangkan kemampuan baru. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu tujuan dan sasaran penjualan dalam kewirausahaan olahraga, di mana berinovatif dengan membangun sistem inovasi baru yang lebih efektif dalam menciptakan jaringan nilai yang relevan bagi industri olahraga. Sasaran penjualan fokus pada tujuan dan sasaran penjualan yang jelas untuk memastikan keberhasilan kewirausahaan di pasar yang kompetitif ini. Fokus jangka panjang yaitu menerapkan strategi yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan di industri olahraga ini.
Baik, kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah pentingnya industri olahraga terhadap pengembangan kewirausahaan, karena banyaknya usaha kecil di industri ini, khususnya kewirausahaan olahraga, keinginan untuk terlibat dalam olahraga karena gaya hidup dan ikatan emosional, serta kebutuhan mereka dalam berinovasi tentang teknologi yang berkembang untuk menjangkau pasar baru. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemilik bisnis olahraga dalam memberikan nasihat dan pelatihan, karena membantu mereka mengembangkan bakat dan usaha untuk menjadi terdepan dalam industri olahraga ini.